Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Chapter 280 beberapa hari yang lalu muncul di permukaan, dan hal yang ditampilkan pada chapter kali ini sungguh mencengangkan. Admin rasa inilah saatnya kita diperlihatkan seberapa hebatnya manga buatan Horikoshi ini berkembang. Apresiasi terbaik dari admin buat Horikoshi karena sudah membuat chapter 280 sangat memukau. Di chapter ini dimunculkan beberapa fakta terbaru yang membuat kita sebagai fans Boku no Hero Academia tercengang. Mulai dari Ashidomina, Gigantomachia, dan juga Kirishima yang kali ini sangat memukau. Kali ini admin akan membahas chapter 280 langsung ke intinya. Tidak seperti biasanya admin terlebih dahulu mereview dari panel per panel. Agar kalian paham dengan apa yang admin sampaikan, kalian bisa baca dulu manganya. Linknya ada di deskripsi. Seperti biasa video ini mengandung spoiler. Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Di urutan pertama adalah Ashido yang memiliki bentuk quirk Acid yang baru, yang kalau dilihat dari tampilan fisiknya, kemampuan ini layaknya menyerupai alien yang berbentuk slime yang menyelimuti tubuh Ashido. Jelas ini adalah quirk Acid yang kemudian dikreasikan oleh Ashido agar dia dapat melewati tembok api yang pada chapter sebelumnya dibuat oleh Dabi. Dan nama jurus ini adalah Achievement. Jadi fix quirk Acid milik Ashido ini adalah quirk yang sangat hebat karena mampu membuat quirk Cremation milik Dabi yang terkenal sangat kuat dapat dibuat takluk. Kedua adalah sayangnya di saat sedang keren-kerennya aksi Ashido, Gigantomachia sedang dihasut oleh Shigaraki untuk segera datang kepadanya melalui telepati. Dan akhirnya keadaan berbalik. Gigantomachia membalikan keadaan yang semula dia sempat ditundukkan oleh rencana ide dari Momo di chapter sebelumnya. Dan Machia kemudian berbicara bahwa dia akan mengacak-acak para hero. Mendengar hal itu, Ashido kemudian teringat suara seseorang di masa lalu. Saat itu Ashido masih SMP, dan pada saat itu teman-temannya sedang ketakutan. Akhirnya Ashido datang untuk menyelamatkan teman-temannya, dan orang yang ada di masa lalu Ashido ternyata adalah Gigantomachia. Kali ini bukan teori lagi bahwa penjahat yang dulu ditampilkan pada flashback Kirishima dan Ashido adalah Gigantomachia. Faktanya bahwa memang penjahat tersebut adalah Gigantomachia. Kalian bisa lihat langsung di season 4 Boku no Hero. Ketiga, tidak lama setelah itu, Gigantomachia bangkit dan langsung melempar Mountain Lady. Sadis parah sih ini. Akhirnya aksi Ashido yang keren pun berakhir gagal, dan hampir saja Ashido di sini menjadi bubur. Ashido nyaris saja mati diremas oleh tangan Gigantomachia. Tapi untungnya datanglah Kirishima dengan gagahnya menghalangi tangan Gigantomachia agar dia tidak membunuh Ashido. Tidak lupa pula ada Tetsu yang segera menyelamatkan Ashido. Keempat adalah Kirishima ternyata mampu melewati dinding api dari Dabi. Tidak lupa pula Tetsu. Hal ini karena mereka berdua adalah pemilik quirk yang sifatnya dapat mengeraskan seluruh anggota tubuh. Sehingga mereka berdua tidak mempan dengan api Dabi yang terkenal berada di level yang sangat panas. Kemudian Gigantomachia yang sudah berdiri tegak ternyata tak sadar kalau Kirishima sedang nempel di tubuhnya. Dan Kirishima segera melempar anestesi ke arah mulut Gigantomachia. Namun sayangnya gagal karena Himiko Toga melempar pisau tepat ke arah toples anestesi. Tapi belum selesai sampai di situ, Kirishima masih menyimpan anestesi cadangan. Dan akhirnya anestesi cadangan tersebut berhasil masuk ke dalam tubuh Gigantomachia. Kelima adalah, apa alasan dari Kirishima yang turun tangan langsung untuk menolong Ashido? Rupanya hal ini juga berkaitan dengan flashback masa lalunya, di mana saat itu Kirishima berada di lokasi yang sama saat Ashido berusaha menyelamatkan teman-temannya dari Gigantomachia. Namun Kirishima yang masih pengecut saat itu tak mampu menolong mereka, sehingga akhirnya admin bisa berspekulasi bahwa pada saat ini Kirishima datang dengan cepat menolong Ashido karena mungkin teringat dengan masa lalunya. Dan yang terakhir adalah ditampilkan wujud dari Gigantomachia yang baru pertama kali diperlihatkan, yaitu fakta bahwa ternyata rahang Gigantomachia dapat diangkat ke atas. Apakah Gigantomachia adalah robot? Apakah Gigantomachia adalah cyborg? Atau mungkin ini adalah teknik dari quirknya? Nah, dari sini menciptakan lagi beberapa spekulasi dan teori baru mengenai Gigantomachia. Dan admin akan melakukan teknik cocologi terlebih dahulu. Pertama dari nama Gigantomachia sendiri, jika kita simak secara seksama, nama Gigantomachia terdiri dari dua kata, yaitu Giganto dan Machia. Gigan yang kita tahu artinya besar, raksasa, atau apalah semacam yang menunjukkan kata ganti dari raksasa, dan Machia yang mungkin artinya adalah machine, atau mesin dalam bahasa Indonesianya. Sehingga jika diartikan secara keseluruhan, maka akan menjadi mesin raksasa atau raksasa mesin. Terdengar masuk akal, karena di chapter ini menampilkan rahang Gigantomachia yang dapat diangkat untuk menutupi wajahnya seperti face shield. Nah, admin mengira bahwa ini adalah semacam mesin hidrolik yang berguna sebagai pelindung wajah dari Gigantomachia. Dan jika dilihat sekilas, di rahang Gigantomachia seperti ada gigi panjang yang admin duga sebagai mesin hidrolik, dan ada pola mesin di rahang Gigantomachia yang nantinya dapat menaikkan rahang ke atas. Lalu apakah benar Gigantomachia adalah mesin? Kita belum tahu pastinya. Kedua, mungkin saja ini adalah teknik dari quirknya, sehingga teori pertama yang menyatakan Gigantomachia adalah mesin dapat terbantahkan. Tapi terus terang admin katakan bahwa ini terlihat konyol apabila quirk dari Gigantomachia adalah kemampuan yang dapat menjadikan rahang sebagai pelindung wajah. Admin rasa Horikoshi sangat aneh rasanya jika menjadikan kemampuan tersebut sebagai quirk. Terlepas dari itu, yang admin kemukakan hanyalah semata-mata berupa teori, yang bisa saja salah dan bisa saja benar. Admin membuka seluas-luasnya diskusi di kolom komentar mengenai chapter kali ini. Itulah pembahasan kita kali ini, sanggah apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya, dan akhir kata, see you next time.